perubahannya adalah orang atau teman-teman wanita maupun laki-laki itu sudah menganggap skincare bukan sebagai kebutuhan tersier, tapi sudah mulai geser ke primer. Emangnya skincare Indonesia Oke. kualitasnya udah bersaing nih sama skincare Korea atau skincare Eropa? Mulai dari level ingredients-nya, kemudian base-nya, texture-nya, kita semua bisa bersaing sama mereka, Mas. Kalau kita ngomongin industri skincare tuh bakal gede, Mas. Mau hari ini atau mau tahun ini atau bahkan 5 tahun lagi. Itu gede. Cuman yang perlu mungkin para penontonnya Room for Improvement ini siapkan adalah menyiapkan ke behavior market berikutnya. Revardi Syahputra, CEO Sinergi Group sekaligus entrepreneur di industri skincare yang membangun ekosistem kecantikan dengan jaringan agen di seluruh Indonesia. Ia melihat skincare kini bukan lagi sekedar tren, tapi sudah jadi kebutuhan primer. Di episode ini, Revardi juga sharing cara mulai jadi pengusaha skincare skala UMKM dengan modal minim. Kalau misalnya gue saat ini cuma punya duit 100 juta misalnya, Oke. bisa nggak gue bikin brand skincare? Kalau misalkan ditanya bisa atau enggak, ya sangat-sangat bisa. Coba kan, jangankan 100 juta, Mas. Let's say 25, 30 aja kayaknya udah bisa deh. Karena sekarang akses barrier to entry untuk bikin skincare tuh udah sangat-sangat rendah. Apa yang kemudian membedakan skincare Indonesia dengan skincare Korea yang nampaknya jauh lebih maju? Bedanya kita masih sedikit aja yang bisa ngangkat ingredients asli Indonesia itu bisa jadi ingredients di skincare. Oh, kayak misalkan kunyit, ekstrak kunyit Yeah, gitu kan. yeah. Ketika join ke distributor, yang selalu gua tekankan adalah lu jualan pakai resource lu dulu. Kalau misalkan lu yang lu punya adalah grup WhatsApp arisan gitu, ya udah jualan ke situ dulu. Karena kenapa? Karena gue tuh pengen menumbuhkan rasa seneng jualannya dulu loh, Mas. Ada yang nggak bisa apa-apa, Mas. Jujur nggak bisa apa-apa orangnya. Tapi sekarang omsetnya 2,5 sampai 3 M sebulan. Guys, podcast ini buat lo yang pengen explore bisnis baru atau selalu bertanya-tanya, cuan nggak sih, potensial nggak sih bisnis skincare dan juga kosmetik, dan atau buat lo yang saat ini tengah mencari-cari apa ya pekerjaan sampingan yang buat gue bisa nafas lebih lega setiap bulannya financially, atau lo yang pengen memang benar-benar switch profesi jadi afiliator ataupun jadi reseller sebuah produk yang memang udah terbukti making money. Nah, kenapa making money? Karena omset dari skincare, I'm talking about skincare guys, per tahunnya aja di Indonesia itu 40-50 triliun. Ini perputaran uang skincare, 40-50 triliun rupiah. The pie is really huge. Dan kalau misalnya digabungkan sama kosmetik, perputaran uangnya skincare plus kosmetik 140-150 triliun. Nah, gue pengen ngajak ngobrol lo dengan Revardi Syahputra, CEO Sinergi Group. Emang tips and trick untuk masuk ke bisnis skincare tuh kayak gimana? Atau kalau misalnya lo dari sisi orang yang pengen cari penghasilan tambahan, lo mesti ngapain? Kita akan ngobrol dengan Mas Revardi. Apa kabar Mas Revardi? Halo Mas, sehat alhamdulillah. Thank you banget buat waktunya. Siap, gue yang Dan thank you juga. sama-sama. Dan Mas Revardi ini sekali lagi CEO Sinergi Group, produknya adalah salah satunya adalah Amura dan juga Reglow. Reglow. Gue pengen tahu dulu, dalam 5 tahun terakhir bisnis skincare tuh kayak meledak banget. Semua orang terjun ke bisnis skincare. Ya. Kenapa? Dan apakah ini karena faktor demand aja Ya. atau ada perubahan besar yang terjadi di masyarakat? Kok bisa bisnis ini meledak 5 tahun terakhir? Ya, karena gue di Sinergi kan udah kurang lebih 7 tahunan ya. Dan gue juga melihat dari 5 tahun terakhir kenapa kok bisa segede ini. Ini karena perubahan. Ya, perubahannya adalah orang atau teman-teman wanita maupun laki-laki itu sudah menganggap skincare bukan sebagai kebutuhan tersier, tapi sudah mulai geser ke primer, Mas. Pokok. Iya, sudah menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan zaman sekarang. Oke, Ya, zaman sekarang dan juga bahkan laki-laki. Minimal facial wash deh. I see. Gitu kan, untuk laki-laki dan perempuan itu kebanyakan udah mulai ngebuat skincare jadi kebutuhan pokoknya. Sebelum tidur mereka harus cleanser lah apa segala macam, pakai krim dan sebagainya. Ketika mau kerja pakai sunscreen dan sebagainya. Akhirnya ini yang ngebuat market skincare ini tumbuh banget. Bahkan kalau misalkan dari data yang gue punya, pertumbuhan market skincare per tahun tuh CAGR-nya 9,3%. Wow. Dari nilai yang tadi udah Mas Rory sebutin. Per tahunnya 9,3% Pertumbuhannya dari nilai yang tadi ya. Gokil. Kurang lebih segitu. Akhirnya ini kan gede banget.
Oke, berarti pergeseran dari tersier menjadi primer itu kan menciptakan ini sebagai kebutuhan pokok kan. Benar. Tapi kan di sisi lain sebenarnya pemain skincare itu kan juga banyak, Mas. Sekarang ada metode maklon, kemudian bahkan sekarang afiliator. Orang yang mau bikin skincare asal dia berpikir dia punya duit, Betul. maklon juga udah ada. Nanti soal marketing dan sebagainya dipikir nanti, semua orang kan bisa. Bisa. Tapi tidak semua orang itu mampu untuk bertahan di market yang di era sekarang ya. Kita nggak ngomongin market yang 2022 karena itu terlalu gampang lah. Ibaratnya kayak Mas Rory bikin brand apapun di tahun itu 2022 itu kemungkinan bisa naik. Karena orang stay at home. Karena orang belanja. stay at home, kemudian mereka bisa nyari informasi itu cepat banget pada saat itu ya. Tapi beda dengan sekarang nih. Dengan sekarang market dan behavior itu udah berubah. Udah sangat-sangat berubah. Apa perubahannya sekarang? Perubahannya tuh yang pertama, kita nggak hanya bersaing dengan antar brand lokal ya, tapi juga brand internasional. Ya dari China atau mungkin dari Europe kan juga masuk ke Indonesia. Kemudian dari segi harga juga kita bersaing. Ya. Kemudian dari segi kemampuan marketing awareness-nya kita juga bersaing sama mereka. Apalagi kalau misalnya sekarang jualan online orang pada banting harga kan Mas, promo ini promo itu. Betul. Dan kita bicara kemampuan finansial dari luar masuk ke Indonesia itu kan murah banget. Mereka bisa endorse ribuan orang dalam satu waktu kan. Sekarang di persaingan pasca 2022, Oke. di zaman sekarang, lo butuh modal berapa untuk bisa bikin brand skincare? Kalau misalkan kita bicara modal tuh depends dari seberapa besar Mas Rory atau lo Mas pengen ngebuat brand ini lebih gede. Contoh, lo pengen modal 1M bisa atau enggak? Bisa-bisa aja. Tapi lo nggak bisa berharap dengan revenue 100M dong. Ya. Ya kan? Kecuali kalau misalkan oke, gue pengen bikin brand ini dengan revenue target 1 tahun 100M. Ya lo nggak mungkin, lo harus minimum banget itu nyiapin sekitar 20-25 lah. Itu kita ngomongin marketing ya. Ya. Di luar produksi. Oke. Di luar produksi sekitar Marketing segitu. doang. Karena 20 sampai 25 miliar itu kita bicara ya. Itu bukan untuk satu waktu kita spending, bukan. Tapi untuk sekitar 12 bulan ke depan. Jadi pertanyaannya tergantung dari omset yang lo pengen hasilkan. Benar. Kalau misalnya gue saat ini cuma punya duit 100 juta misalnya. Oke. Bisa nggak gue bikin brand skincare? Kalau misalkan ditanya bisa atau enggak, ya sangat-sangat bisa. Gitu. Bahkan jangankan 100 juta, Mas. Let's say 25, 30 aja kayaknya udah bisa deh. Karena sekarang akses barrier to entry untuk bikin skincare tuh udah sangat-sangat rendah. Lu tinggal datang ke pabrik nih, pabrik manapun itu. Lu bilang lu mau titip merek, ya kan? Akhirnya dia akan daftarin BPOM tuh. Jadi nanti BPOM itu akan didaftarkan oleh pabrik. Serius? Menggunakan nama brand lu. Oh, itu wow. namanya titip merek. Mudah sekali. Mudah sekali. Ya katakanlah kita bicara titip merek tuh paling 2 juta. Sekali satu SKU tuh 2 juta lah kita bayar BPOM gitu kan. Untuk registrasi dan sebagainya. Terus tergantung pabriknya sendiri. Ada minimum of quantity kan. Sekarang karena udah banyak pabrik yang sudah open jasa maklon itu. Akhirnya minimum of quantity yang tadinya dulu 3.000. Sekarang udah 100 aja bisa Mas. Serius? Ada pabrik yang menerima itu gitu loh. Jual ketengan ya Iya. sekarang. Karena saking banyaknya Saking request. banyaknya request. Demand. Gitu. I see. Berarti 20-30 juta aja sebenarnya sudah bisa bikin brand. Bisa. Nah, tadi lo bilang Mas, barrier entry untuk bikin produk skincare ini begitu rendah. Jadi orang gampang bikinnya. Yes. Tapi karena mudah, banyak orang, banyak pemain yang masuk. Betul. Berapa persen yang bertahan setelah 3 tahun kalau menurut pengamatan lo? Oke. Berdasarkan pengamatan gue ya, kayaknya sih di bawah 10% sih. Di bawah 10% yang bisa bertahan setelah 3 tahun. Yes. Pada berguguran kenapa toh? Ya banyak ya. Yang pertama nih, gue coba bahas yang pertama dulu. Market kita tuh masih sangat dipengaruhi oleh yang pertama oleh word of mouth. Ini yang paling tinggi dari berdasarkan hasil riset internal gue. Yang kedua adalah dari validasi. Validasi siapa? Influencers, ya kan. Nah, kemudian tapi masalahnya influencer ini kan banyak jenisnya. Tuh. Ada yang mega lah kan, gitu-gitu ya. Ada yang mikro, Mikro ada yang ya dan udahlah, sebagainya. di tengah-tengah. Dari 10 orang yang gue interview atau yang gue ajak ngobrol, mereka udah nggak begitu percaya sama mega influencers. Mereka lebih percaya sama micro influencer bahkan nano, Nano yang kecil-kecil. yang kecil-kecil. Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang yang kecil-kecil ini karena mereka lagi ngerintis, ketika mereka bikin review itu honest gitu, itu jujur. Beda sama orang-orang yang gede yang dibayar. Kurang lebih gitu. Nah, I see.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa banyak nggak bisa bertahan adalah ketika mereka beranggapan, oke gue bikin skincare dan gue langsung jual harga murah. Gitu kan. Ketika dia jual harga murah, masalahnya ekosistem marketplaces ini masih sangat bertumbuh di Indonesia ini. Masih banyak berubah-ubahnya. Ya kan. 2022 kita nggak kenal yang namanya biaya marketplace 10% tuh nggak kenal. Tapi di 2026 kita ngomongin katakanlah yang TikTok deh. TikTok aja bisa sampai 20% ke atas loh. Dari harga, Dari GMV. dari GMV. Iya dari GMV. Gitu. 20% lebih. 20% lebih. Itu baru apa tuh? Baru biaya admin. Baru biaya admin. Belum biaya iklannya. I see. Belum harus bayar host live streamingnya, ya kan? Dan kalau nggak ngiklan, lo nggak akan ada di etalase Iya dong. mereka tuh. Kalau nggak ngiklan gimana caranya produk kita mau di spread sama TikTok gitu loh. Betul. Wow. Jadi barrier entry-nya rendah, artinya lo bisa bikin produk skincare dengan mudah, tapi persaingannya luar biasa. Less than 10% yang bisa bertahan lebih dari 3 tahun. Yes. Sekarang gue pengen tanya nih, oke, gue udah melewati modal, gue udah punya maklon, gue udah BPOM udah oke, tapi gue bukan dokter. Oke. By the way, lo ada background dokter nggak Mas Revardi? Gue nggak ada. Di tim lo? Kalau di owners kita atau founders kita ada. Ada. Oke. Kalau misalnya gue bukan dokter, apakah artinya akan lebih sulit buat gue untuk jualan skincare atau enggak? Enggak juga Mas. Kenapa begitu? Karena balik lagi market di Indonesia itu masih sangat bergantung pada validasi dari banyak sekali influencer. Misalkan lu adalah seorang dokter gitu ya. Misalkan Mas Rory adalah dokter Rory gitu. Kekuatan lu tuh nggak akan cukup buat ngegerakin market segitu gede. Tetap butuh validasi dari dokter lain. Influencer dokter lain kan sekarang udah banyak banget tuh. Betul. Dokter influencer kita ngomonginnya. Oke. Ya kan itu udah banyak banget. Itu juga butuh peran dari mereka juga. Kita juga butuh peran dari teman-teman influencer yang emang udah gede, artis-artis gede butuh untuk di level awareness. Dan untuk menggerakkan mereka tidak perlu serta-merta kita menjadi dokter. Nggak perlu. Bahkan kita bisa menggandeng dokter untuk membantu scientifically nge-backup produk kita kan. Bener gitu. Oke. Kan gue juga bukan dokter. Kecuali gue dokter cinta iya. Sama lo dokter cuan sebenarnya ya. Anyway, berarti kalau misalnya kita nggak punya background dokter atau dari di antara founders nggak ada, itu sebenarnya tetap bisa diupayakan. Tetap bisa diupayakan. I see. Tapi ini kan bisnis yang lo nggak cuma sekedar jual produk, Mas. Bener. Lo jual trust dan lo jual repeatability. Ya. Orang balik lagi pakai produk lo. Sementara sekarang brand banyak banget dan karena ini kebutuhan pokok, orang kadang-kadang pengen nyobain ini pengen nyobain itu gitu. Ya. Gimana lo tetap bisa menjaga, memastikan customer lo balik ke produk lo? Ya kita yang paling penting adalah quality Mas. Gitu kan. Kan banyak ya orang yang jualan skincare tuh katakanlah murah. Kan kita juga nggak tahu isinya apa. Gitu kan. Itu sebenarnya depends ke founders atau dari visi si brand itu sendiri sih. Atau dari visi si perusahaan itu sendiri. Karena gue di Sinergi dan seluruh partner gue itu kita punya visi, kita tuh nggak cuma bangun bisnis buat 5 tahun doang. Kita tuh pengen panjang loh di bisnis ini. Sehingga yang kita develop, yang kita bikin itu yang paling penting adalah punya kualitas yang baik. Gitu. Pemilihan pabrik itu juga nggak sembarangan. Di kita juga harus memastikan bahwasanya pabrik itu mau QC. Gitu. Karena banyak juga ini cuma order 1.000, udahlah langsung aja kirim kan gitu, tanpa ada stable test lah, namanya stub test kalau di pabrik. Oke. Lo Gitu. Melakukan itu? Kalau kita harus melakukan, gitu. Bahkan kalau misalkan kita ada cacat di kemasan tuh kita balikin ke pabrik. Dan ini adalah salah satu bentuk atau bunyi perjanjian di antara gue dan pabrik gue. Kalau misalkan gue ada cacat, lo harus benerin ya. Akhirnya dia mau. Dan disitulah kita akhirnya bekerja sama jangka panjang. Tapi yang paling penting adalah kualitas produknya. Karena branding sekeren apapun kalau misalnya kualitasnya busuk, itu yang orang juga gak akan balik lagi. Benar. Dan ada beberapa jenis SKU produk juga yang gue pelajarin dari hasil riset gue pribadi gitu kan. Memang ada SKU atau produk-produk tertentu yang memang market itu sifatnya loyal switchers namanya Mas. Jadi itu behavior baru yang gue baru temukan di teman-teman Gen Z, jujur. I see. Itu behavior baru yang bisa dibilang seperti ini. Mereka akan lebih memilih gonta-ganti sunscreen ketimbang gonta-ganti facial wash. Oh ya? Iya, kalau teman-teman Gen Z. Kenapa Karena apa? Karena kalau misalkan sunscreen itu mereka beranggapan kayak
ya udah sih sunscreen ini dan yang itu kan kurang lebih Formulanya sama-sama sama. SPF 50, sama-sama SPF 45. Yang membedakan kan fragrance lah, kemudian texture lah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mereka gonta-ganti facial wash, mereka tuh langsung punya pikiran, kalau misalkan gua ganti ke ini kayaknya gua bakal jerawatan deh. Kalau gua ganti ke sini kayaknya gua bakal breakout deh. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa produk yang sifatnya loyal switcher. Jadi facial wash lo cuan gede banget dong. Justru itu, nah itu makanya gue ketemu sama salah satu konsumen gue kemarin. Dia rela nggak ganti, dia rela nyari facial wash Amura ini itu kemana-mana biar dia nggak ganti facial wash. Serius. Serius. Karena saking dia cocoknya dan mungkin ada perasaan persepsi itu ya. Bener. Kalau gue ganti facial wash nanti malah breakout gitu. Bener gitu. Ini juga makanya ini hal unik yang gue temukan di market era sekarang ya. Oke. Mereka lebih suka ganti-ganti sunscreen ketimbang gonta-ganti facial Oh, wash. that's a good insight. Tapi anyway, gue pengen cerita sih. Tadi pagi tuh gue baca artikel dari Gratio Business Consulting. oke. Ini soal, tenang, ini bukan kompetitor lo. Soal Hyundai. Iya, Hyundai oke, dulu, Hyundai. sebelum tahun 1992, Mas, dia jadi bahan ketawaan. Hari ini, dia jadi nomor 3 di dunia dalam hal volume penjualan mobil di seluruh dunia. Oke. Dan kita tahu produknya Hyundai banyak banget, Palisade, Benar. Ioniq, dan lain Yes. sebagainya kan. Apa yang membuat dia bisa transisi di tahun 2002-2003 adalah dikarenakan dia fokus ke kualitas. Dan dia bahkan memberikan jaminan 10 tahun untuk mobilnya nggak rusak. Ketika misalnya mobil rusak dalam jangka waktu garansi 10 tahun, lo balikin ke bengkel gue. Oke. Ini mendorong si orang-orang di engineeringnya, produksinya untuk mati-matian itu dibikin awet. Iya. Mobil itu harus bagus. Otherwise kita akan rugi karena kita akan benerin mobil-mobil kita sendiri dari customer yang komplain. So mereka kasih garansi 10 tahun. Mereka juga akhirnya hijack orang-orang dari Volkswagen, orang-orang dari BMW untuk benerin desain dan memberikan kenyamanan on par dengan mobil-mobil Eropa. Karena sekarang kiblatnya masih mobil-mobil Eropa kan. Benar. Nah itu yang dilakukan Hyundai, transformasi itu dan fokusnya ke quality. Karena dia terus bilang si CEO ini bahwa ketika lo main branding, ketika lo main influencer dan lain sebagainya, itu jangka pendek. Eventually yang kayak lo bilang tadi, in the long run, yang membuat bisnis ini bisa bertahan begitu panjang adalah kualitas. Iya. So that's why menurut gue langkah lo udah oke banget untuk menekankan kualitas. Betul. Ya karena di sisi lain gue juga bilang gini mas ke tim product development gue ya. Ya good product will marketing itself sih. Menurut gue ya. And quality product will always find its way. Benar. Gitu. Anyway, ngomong-ngomong soal kualitas. Oke. Emangnya skincare Indonesia Oke. kualitasnya udah bersaing nih sama skincare Korea atau skincare Eropa? Sangat bersaing lah. Sangat bersaing. Dalam Sebenarnya hal apa, bro? Dari segi kualitas dalam hal apa? mulai dari level ingredients-nya, ya kan. Kemudian base-nya, texture-nya, kita semua bisa bersaing sama mereka, Mas. Bahkan kita ada satu part yang kita bisa jauh lebih baik lah. Apa itu? Mulai dari ya katakan base-nya lah atau mungkin ingredients-nya. Bedanya kalau mereka katakanlah kita ngomongin Korsel deh ya. Mereka bisa menciptakan ingredients Oke. dari ilmuwan-ilmuwannya mereka. Ya kan? Kalau sekarang di kita bedanya kita masih sedikit aja yang bisa ngangkat ingredients asli Indonesia itu bisa jadi ingredients di skincare. Contoh kayak misalkan apa ya? Kunyit, ekstrak kunyit Ya, gitu kan. ya. Ya, kita belum ada pabrik atau belum ada manufacturer yang benar-benar fokus ke sana. Sedangkan di Korsel itu ginseng udah jadi level DNA, Mas. Betul. Dan di Jepang ya itu beras. Yes, gitu. I see. Di Jepang air beras itu udah jadi level DNA, itu lebih kecil lagi partikularnya dari ekstrak I see. gitu. Tapi kalau dari sisi teknologi, Mas, yang eventually kan juga akan ke kualitas. Kalau dari teknologi kita gimana? Pabrik-pabrik kita, industri kita? Kalau misalnya ngomongin teknologi pabrik-pabrik dan manufacturer kita sama kok sama mereka. Bedanya itu tadi, mereka lebih dulu di hilirnya Oke. gitu. Mereka lebih cepat menemukan ingredients baru ketimbang kita. So dalam hal kualitas kita bersaing. Sangat bersaing. Apa yang kemudian membedakan skincare Indonesia dengan skincare Korea yang nampaknya jauh lebih maju? Nah, ini harus jawaban jujur. Iya dong, jujur dong. Yang membedakan antara kita dan skincare luar tuh adalah di marketnya, Mas, bukan di skincare-nya. Marketnya? Yes. Kenapa marketnya, Mas Ref? Market ini adalah hal yang gue pelajarin dari beberapa market yang di luar ya.
katakan kita ngomongin Korsel lagi, karena kan kita sering banget benchmarking ke sana kan. Market sana tuh udah well educated mas. Mereka mau beli skincare apa, mereka udah tahu bahan ingredients yang harus mereka pakai itu apa. Sedangkan di Indonesia tuh selalu kemakan dengan hasil instan mas. Sehingga ketika mereka tidak bertemu dengan ekspektasinya mereka pasti kecewa. Orang Indo akhirnya nyalahin brandnya. Atau kalau nggak nyari jalan instan yang di situ ada merkuri, hidrokinol yang dan dilarang. sebagainya. Kalau lebih begitu. Oke. Yang membedakan tuh di marketnya, bukan di produksinya. Mereka udah well educated sementara kita masih awal-awal nih. Iya, mereka kadang ada iklan skincare putih sekilas dalam 7 hari pasti dibeli, gitu kan? Habis itu kalau udah nggak putih, habis itu disalah-salahin lah brandnya. Di review jelek. Akhirnya kan ekosistem kita sendiri yang rusak mas. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya ini uneducated, tapi juga salah brand-brandnya yang menjual secara instan dengan memasukkan produk-produk atau formula yang berbahaya dong mas. Betul. Nah maka dari itu kan kalau misalkan kita beracuan pada BPOM, kita ngomonginnya kalau misalkan dalam ini ya USP lah kita bicaranya ya. Itu sebenarnya kita tuh harus confirm loh mas ke BPOM. Ini bisa nggak kita klaim memutihkan dalam 14 hari? Kita harus klaim sebetulnya. Kalau misalkan nggak diklaim itu bisa jadi pelanggaran buat BPOM. Jadi harus report ke BPOM, harus bisa menjelaskan ke mereka bahwa ini tidak hanya sekedar klaim. Betul. Tapi kenapa produk kita cenderung overclaim? Apa yang membuat sebagian produk-produk skincare di Indonesia mereka overclaim? Terus sama Doktif akhirnya dipretelin tuh. Dipretelin kan. Kalau menurut gue itu karena hype mas. Dan karena katakanlah fear of missing out dari si ownernya skincare itu sendiri yang melakukan overclaim. Kenapa? Karena kan kuenya gede. Sedangkan kue ini diperebutkan oleh ratusan ribu brand kan, bahkan puluhan ribu brand di Indonesia. Satu-satunya cara paling gampang untuk manjat ke atas yang Dengan pertama overclaim dan before after mentok lah kalau kita sekarang bicara ya. Gue tambahin satu lagi. Apa tuh? Flexing. Nah flexing, iya kayak gitu. Kenapa lo nggak flexing? Instagram lo nggak ada flexing-flexingan bro. Sementara gue kenal beberapa pengusaha skincare pada flexing semua tuh. Yang pertama kenapa gue nggak flexing? Yang pertama emang nggak ada duitnya juga. Bohong, gue tahu ini nggak jujur jawabannya. Ya karena gini mas, gue tipikal orang yang kalau misalkan gue punya hidup yang enak, gue pengen nikmatin itu sama orang-orang yang gue sayang atau keluarga aja. Gitu, gue nggak pengen ngasih tahu kalau gue punya mobil bagus, gue nggak pengen ngasih tahu ke orang kalau misalkan gue punya tabungan sekian dan apa-apa dan kurang lebih seperti itu. Correct me if I'm wrong. Flexing ini sebenarnya ditujukan untuk distributor agen. Betul. Untuk meyakinkan mereka. Bener. Agar mereka yakin membeli produk kita dan kemudian wah ternyata dengan membeli produk mereka menciptakan fantasi. Gue bisa seperti si owner nih, kapal pesiar, private jet dan lain sebagainya. Itu adalah untuk distributor dan agen kan, bukan untuk customer kan. Betul. Tapi gue nggak flexing aja. Ada mitra dan distributor gue tuh omsetnya miliaran mas. Caranya gimana bro? Lo apain itu distributor sama mitra itu? Fokusnya ke pendekatan bisnis. Bahwasanya ya gue tahu ya. Nggak semua orang tuh bisa kaya, tapi semua orang pengen cepet kaya. Itu adalah kuncinya. Dan mereka itu nggak mau ngelewatin proses. Kebanyakan orang tuh nggak mau ngelewatin proses. Dan tugas gue di situ tuh ke teman-teman distributor gue. Lu ketika mau terjun ke dunia bisnis, lu harus tahu prosesnya panjang. Makanya mitra-mitra yang gue omsetnya sekarang miliaran per bulan, itu tuh juga berawal dari ratusan juta per bulan mas. Gue akhirnya gue cuman ngomong sama mereka, oke, lu udah di level ini, sekarang lu harus lakuin ini. Lu harus tetap tahan pengeluaran lu harus tetap tahan gaya hidup lu dan sebagainya, sehingga ada di level tersebut. Artinya flexing itu nggak wajib dong? Nggak wajib, nggak ada yang mewajibkan mas. Untuk bisa naik level, untuk bisa omsetnya meledak nggak harus flexing dong? Nggak harus flexing, itu kan cuman apa ya? Mungkin gimana caranya orang tuh biar kelihatan kaya cepet gitu. Padahal kan semua orang yang kaya di dunia ini itu sebenarnya butuh proses loh mas. Ya. Oke, sebelum gue ngobrolin soal potensi menjadi mitra atau menjadi distributor dan juga agent dari brand lo, yakni Sinergi Group. Ini ada Amura, ada Riglow dan ada juga Baby ya. Mereknya apa kalau untuk Baby? Purella. Yes. Kita nanti akan masuk ke sana, tapi gue akan balik lagi dulu ke overclaim tadi. Gimana ngebedain produk yang ini overclaim, produk yang ini jujur dan realistis, mas? Kalau misalkan kata anak Gen Z zaman sekarang ya, bisa dilihat dari jadi gini, gue sambil ngajarin mungkin ya mas ya di podcast ini, di Room for Improvement. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di level komposisi, di sini nih mas,
kan ada aqua, butylene glycol, Betul. niacinamide dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya urutan, Mas. Paling pertama itu artinya isinya paling banyak. Aqua, air. Iya. Kurang lebih gitu. Ya, makan semua skincare base-nya memang air. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, butylene glycol, ada juga niacinamide. Nah, ini kan yang kita klaim tuh niacinamide urutan ketiga, artinya banyak dong isinya. Oh. Gitu. Sedangkan kalau misalkan ada yang klaim sodium DNA misalkan atau zaman apa kata bahasa bagusnya tuh PDRN gitu kan. Tapi di urutan terakhir, gimana kita bisa percaya kalau itu isinya banyak? Tapi ya namanya orang Indonesia kan kreatif ya bro. Bisa aja mereka ngubah ke depan Nggak boleh. padahal. Oh nggak boleh? Gak boleh. Itu udah peraturan dari BPOM, Mas. Oh, dan itu menjadi indikator BPOM untuk menerima Yes. aplikasi lo atau enggak, lolos atau enggaknya. Benar. Itu nggak boleh asal-asalan, Mas, gitu. Oh gitu. Betul. Itu udah aturan dari BPOM-nya. Ya tapi namanya juga orang nakal kalau misalnya nanti ternyata yang disetor ke BPOM kemudian sama yang dijual kita Ada ubah. aja orang nakal. Ya ada kan. aja orang Benar, nakal ya. Ada aja orang nakal. Cuman gue yakin orang nakal gak akan bertahan lama sih. Betul. Betul. Dan akhirnya dan juga kita bisa cek dari cara mengaplikasikan skincare-nya juga sih. Kayak misalkan yang kemarin sempat viral tuh kayak suntik di rumah aja. Itu tuh nggak boleh, Mas. Oh iya, white tomato yang ternyata nggak ada tomatnya. Iya, apapun itu ya. Iya, Entah iya, itu bentuknya suntikan, aplikatornya kalau misalkan apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh tuh nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Karena skincare OTC seperti ini yang boleh dijual Jual di bebas. publik itu cuma boleh yang dioleskan saja. Yang di permukaan aja ya. Benar. I see. Berarti yang suntik-suntik memang harus ke klinik. Betul. Harus Dan dokter yang kemudian handle. kalau misalkan ada yang overclaim dan sebagainya, kita bisa lihat dari etiket produknya. Kadang kan ada juga krim yang dijual pakai etiket biru. Etiket biru itu cuma boleh dikeluarkan oleh dokter, Mas. Nggak bisa dijual bebas. Oke. Nggak bisa dijual bebas di marketplace. Itu harus ada resep dokter. I see. Gitu. Kita jualan nggak Riglo? Jualan karena kita punya klinik. Dan itu dokter kita yang ngeluarin gitu. Oke. Guys, kalau diperhatikan, brand skincare hari ini bukan hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Nah, hal ini terlihat dari Riglo dan Amura, dua brand dalam satu ekosistem. Amura hadir dengan fokus yang lebih spesifik untuk usia 25 tahun ke atas dengan perhatian pada kulit kusam, flek, dan tanda penuaan melalui Amura True Impact Formula yang menggabungkan bahan natural dan active ingredients. Sementara Riglo menjangkau lebih luas, cocok buat berbagai jenis kulit dengan fokus pada perawatan dasar kayak membersihkan, merawat, dan menjaga kulit tetap sehat dan cerah. Nah, produknya pun sederhana dan familiar mulai dari facial wash, toner micellar, krim, hingga serum dan sunscreen. Nah menariknya, kedua brand ini tidak berdiri sendiri. Mereka berada dalam sebuah ekosistem kemitraan terintegrasi yang nggak hanya menjadi wadah pengembangan bisnis, tapi juga membuka peluang berpenghasilan secara terarah dan berkelanjutan. Didukung oleh pengawasan Dr. Shindy Putri serta sudah terdaftar BPOM dan bersertifikasi halal, ekosistem ini nggak hanya membangun kepercayaan, tapi juga menciptakan peluang yang nyata. Pertanyaan terakhir dari sisi teman-teman yang pengusaha dan pengen explore potensi skincare atau saatnya sudah berkecimpung di industri skincare. Potensi ke depan menurut lo bro? Yang lo tadi cerita bilang omset lo sampai berapa per tahunnya? Ya ratusan lah. Ratusan M. Ratusan M. Perusahaan lo omsetnya ratusan M. Ratusan tuh berapa? 100, 200, 300? I want to be specific. Sekarang ya kepala 3 lah. 300 M per tahun. Around ya Mas ya. Omsetnya. Ya. Berarti itu Grup ya, ini revenue semua ya, Revenue semua. belum dipotong oleh COGS, belum dipotong oleh operational expenditure dan lain sebagainya. Tapi omsetnya 300 miliar per tahun. Kurang lebih seperti itu. Potensi ke depan masih seperti apa industri Gede lah. skincare? Kalau kita ngomongin industri skincare tuh bakal gede Mas. Mau hari ini atau mau tahun ini atau bahkan 5 tahun lagi. Itu gede. Cuman yang perlu mungkin para penontonnya Room for Improvement ini siapkan adalah menyiapkan ke behavior market berikutnya. Karena sekarang Gen Z itu paling mudanya itu udah 29 tahun. Gen Z paling awal ya. Artinya mereka udah sangat-sangat banget melek digital. Ya, Mereka akan lebih well educated lagi. betul. Kalau misalkan kita bikin produknya salah-salah, mereka pasti nggak bakal beli. Oke. Gitu. Apalagi generasi alpha nih bentar lagi nih. Masuk. Betul. Kalau dari sisi quality, nah kalau dari sisi marketing, teman-teman harus ngapain? Kalau misalkan dari sekarang, ya mungkin bisa fokus di TikTok sih. Sementara ya, untuk
awareness atau untuk search engine. Karena kenapa? Karena banyak customer yang gue temukan, mereka sudah mengganti search engine-nya. Biasanya orang-orang tuh nyari informasi tentang produk itu di Google. Betul, sekarang ke mereka TikTok. langsung ke TikTok. Betul. Meskipun mereka nanti check out-nya di Shopee lah, mereka check out-nya di Instagram lah, macam-macam. Tapi browsernya sekarang adalah TikTok. Dan memvalidasi produk ini bagus atau enggak itu kadang di X dan juga di Threads. Efek gitu. Itu market Gen Z sekarang ya. Mereka memvalidasi, oke, dia dapat informasi Riglo ini dari TikTok. Terus kemudian mereka nge-search loh nanti di X Atau di Thread. atau di Thread. Kalau misalkan mereka nggak menemukan orang-orang yang ngomongin brand ini, mereka bisa anggap bahwasanya oh itu bayaran berarti. Wow, guys, ini insight yang penting banget. So, Gitu. kita perjuangkan quality dari produk, sama yang kedua adalah know your audience behavior. Yes, benar. Itu paling penting. Dan tadi tidak hanya TikTok, tapi juga harus ada validasinya di platform yang lain. Dan Gen Z sangat suka dengan X, dan sekarang lebih suka lagi dengan Thread. Nah, itu. Thank you, bro. Itu permainan yang seru makanya. Permainan yang seru. Nah, kalau tadi kita ngobrolin soal potensi untuk jadi pengusahanya, Ya. sekarang gue pengen ngobrolin soal potensi lo jadi afiliatornya atau lo jadi resellernya, jadi mitranya dari Sinergi Group ini. Dan ini bahkan ada satu wadahnya yang merupakan anak usaha lo, Yes. namanya adalah Sinergi Retail Network. Ya. Itu apa? Lo bisa jelasin nggak ke teman-teman? Oke, jadi Sinergi Retail Network ini sebenarnya established di 2024 sebetulnya. Karena kenapa? Karena sebelumnya mitra atau distributor tuh under brand secara langsung. Oke. Ya kan? Jadi misalkan jadi agen Riglo, distributor Amura, Di bawah brandnya brand langsung. Cuman dulu kita ya. Iya, dulu. Cuman kita pikir kayak ya ngapain ya? Maksudnya setiap orang akhirnya setiap brand ini harus punya timnya masing-masing kan. Akhirnya tuh gue merge. Jadi Sinergi Retail Network. Yang dimana Sinergi Retail Network itu memang ya untuk membantu teman-teman mitra, distributor, agent, yaitu buat mereka bisa jualan, buat mereka bisa belajar digital marketing juga, offline marketing juga kita bantuin, kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu wadah yang kita siapin gitu. Bro, tapi gini, orang sekarang belanja online, Oke. ya kan? Sementara dulu di tahun 2002-2023, gue lihat reseller itu mereka harus bikin toko, jualan produk secara fisik. Orang udah nggak ke toko lagi untuk belanja fisik. Apakah model agen, reseller itu masih relevan di Sinergi Group, di tempat lo? Di tempat gue masih sangat relevan gitu. Karena kalau misalkan tadi Mas Rory bilang kayak sekarang orang belanjanya online, itu di Jawa doang Mas. Tidak dengan di Sumatera, tidak dengan di Kalimantan, tidak dengan di Sulawesi. Masih offline. Masih sangat offline present sekali. Oke. Mereka akan jauh lebih percaya dengan brand yang tersedia di offline ketimbang enggak. Oke. Gitu. Jadi peran offline itu juga masih sangat besar Mas untuk di level sales ya. Di level sales sangat besar. Kemitraan di tempat lo yang teman-teman bisa explore, ini ada apa aja bentuknya? Sebenarnya simple sih kayak beli putus. Cuman memang kita punya 2 tier. Apa itu? Tier yang pertama tuh distributor. Oke. Tier yang kedua tuh agent. Kalau mau jadi distributor harus beli produk berapa? Belanja produk minimum senilai 5 juta rupiah. Ya nggak banyak sih sebenarnya. Nggak banyak memang. Kalau yang Kalau yang agen? agent itu di kurang lebih di 3 jutaan. Yang membedakan tuh adalah diskon mereka. Atau marginnya mereka lah kita bicara. Oke, jadi misalnya gue pengen jadi mitra lo nih, gue belanja 5 juta produk lo, beli putus. Oke. Selain produk, gue dapat apa mas? Gue dapat bimbingan, gue dapat ilmu, atau Pasti. gimana? Karena gini ya. Sebenarnya ketika join ke distributor, yang selalu gue tekankan adalah lu jualan pakai resource lu dulu. Maksudnya atau pengetahuan yang lu punya dulu. Kalau misalkan lu yang lu punya adalah grup WhatsApp arisan gitu, ya udah jualan ke situ dulu. Karena kenapa? Karena gue tuh pengen menumbuhkan rasa senang jualannya dulu loh mas. Karena kalau ngomongin diajarin marketing lah, marketplace lah, kita pasti ajarin. Tapi jangan sampai itu jadi alasan lu nyerah gitu loh. Jadi mulai dari lingkungan sekitar. Dari terlebih lingkungan dahulu. sekitar dulu, itu pasti kita ajarin. Kita punya namanya program development class. Oke. Dan itu tuh kita bukan modelan kelas yang kayak oke, teman-teman silakan masuk ke kelas ini ya enggak. Nggak kayak Ya kita gitu. personalize mas. Lu butuhnya kelas Shopee, kita kasih mentor Shopee buat lu. Lu butuh kelas Meta Ads misalkan, gua kasih mentor Meta Ads buat lu mas. Dan itu bisa one on one. One on one. Wow. Lu butuh finance atau butuh diskusi sama gua, bahkan mau ke kantor silakan, gua akan open kantor gua buat mereka gitu loh. Oke. Gitu. Ini salah satu alasan teman-teman kenapa gue undang Revardi juga, dia adalah salah satu owner skincare yang nggak flexing. Dan jadi gue percaya skill dia dalam hal
menavigasi bisnisnya dan juga nantinya mengajarin, mementorin mitra-mitranya gitu. Itu salah satu alasan sih bro. Gue nggak lihat lo flexing jadi oke, let's come over to my show gitu. Oke, 5 juta dan juga 3 juta akan dapat apa aja? Itu langsung akan kita konversikan jadi semua produk bro. Semuanya jadi produk. The produk. Dengan diskon berapa banyak tuh? Kalau distributor tuh 50 sampai 58%. Kemudian kalau agent tuh sekitar 40%. Fair enough sih. Fair enough. Karena kita paham, karena kan gue juga dulu digital marketer ya. Bahkan sampai hari ini pun banyak tim gue tuh digital marketer gitu kan. Untuk bisa establish di marketplace dengan biaya admin yang segitu banyaknya, kalau kita cuma dikasih 30% sama principal, sisa apa coba? Nggak ada sisanya. Oke, Gitu kan. nah sekarang lo boleh nggak share success story and failure story dari mitra-mitra lo ini, baik distributor ataupun agen, biar teman-teman kebayang. Banyak ya kalau ngomongin success story, gue kenal sama, jadi di distributor itu ada level yang namanya Pareto. Itu kan distributor gue bagi jadi 4. Itu nggak ada perbedaan diskon ya mas ya, cuman perbedaan kemampuan mereka dalam pembelanjaan ke kita. I see. Oke. Dan di level tertinggi itu dari teman-teman Pareto. Nah Pareto ini adalah teman-teman yang udah jadi mitra tuh dari 2021. Oke. Ada yang tadinya mereka kerja di bank, mereka resign, fokus di sini. Ada yang nggak bisa apa-apa mas, jujur nggak bisa apa-apa orangnya. Bahkan kayak gimana ya, aneh sih kalau ketemu sama orangnya tuh kayak orang bingung gitu. Tapi sekarang omsetnya 2,5 sampai 3 M sebulan. Gitu. Dan gue daripada gue ngajak flexing ke mereka, akhirnya gue tiap tahun tuh umroh bareng sama mereka. Daripada flexing ya udah umroh aja. Iya. Dan memang benar-benar bekerja dari sisi bisnis fundamentalnya. Benar. Toh juga umroh gue bayarin kok. Mereka belanja sekian, dapat reward umroh kan gue bayarin ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomongin omset, teman-teman Pareto tuh udah di atas 1 M semua omsetnya mereka. Per bulan. Bagaimana dengan kisah gagalnya? Kisah gagal sangat banyak. Karena di 2023 itu mitra gue tuh sekitar 1.300-an. Itu terdiri dari distributor dan agent kan. Sekarang tuh tersisa sekitar 800-an. Sisanya kemana mas? Sisanya tuh ketika gue juga melakukan riset dan gue terjun ke mereka, cuman satu ternyata alasannya. Apa? Menyerah. Karena buat gue itu nggak ada orang yang nggak bisa jualan mas. Ini bukan bisnis ya, tapi nggak ada orang yang bisa jualan. Yang ada tuh cuma orang yang menyerah. Kalau orang yang nyerah, jangankan jualan mas, ngapain aja udah nggak bisa mereka. Karena udah menyerah, dia udah nge-declare ya udah gue nggak bisa. Apa yang bikin mereka menyerah? Karena mereka nggak bisa adaptasi sama perubahan. Gitu. Apalagi kalau ngomongin digital marketing, tiap tahun pasti ada perubahan. Entah itu UI UX-nya, algoritmanya, kemudian marketnya juga berubah. Sehingga karena mereka udah terbiasa kayak, oh ini jualan ini gampang-gampang, mereka nggak pernah update ilmu. Ini juga bahaya nih. Buat teman-teman entrepreneur, buat teman-teman reseller, afiliator, nggak pernah update ilmu, nggak pernah update algoritma, tiba-tiba ngedrop. Dan ketika ngedrop baru cari cara. Tapi ini lo juga nggak ngelepaskan secara 100% kan? Lo bimbing kan mas? Gue bimbing. Cuman kalau yang mereka udah ngedeclare menyerah ya mau gimana? Mau gimana lagi? Cuman bagi mereka yang masih mau, meskipun mereka belanja cuma sebulan 3 juta sama gue, itu masih gue kasih kelas mas. Wow. Personalize lagi. Personalize lagi. Personalize 3 juta untuk jadi agent tadi ya? Iya. Oke. Ini dari satu sisi mitra, Iya. ya kan? Distributor dan juga agent. Sekarang dari sisi yang lain, yang lo tadi bilang di sebelum kita syuting, Gen Z lebih suka jadi afiliator. Oke. Ya kan? Jadi sekarang teman-teman kalau lo malas soal inventory, malas soal stok, lo malas soal beli produknya, lo juga bisa jadi afiliatornya. Bener. Dan lo bilang Gen Z banyak di sisi afiliator ini. Bener. Jelasin ke gue gimana sistem kerjanya. Jadi sebenarnya kan kalau afiliator tuh sebenarnya sudah terbuka ya dari platform TikTok maupun Shopee sendiri gitu. Teman-teman yang memang nggak pernah in touch ke gue atau teman-teman SRN pun bisa jadi afiliator nyari gue ataupun Amora. Cuma tinggal approach doang ke TikToknya kita atau ke Instagramnya kita. Cuman memang fees-nya itu berbeda. Seberapa beda? Jadi kalau misalkan yang langsung approach gitu biasanya kita kasih standarnya itu sekitar 10% kita kasih. Oke. Cuman buat yang ikut community-nya kita itu sekitar 15 sampai 17,5%. Gimana cara biar bisa ikut community-nya? Nah, itu bisa nanti langsung daftar ke brandnya masing-masing. Oh, Amura ataupun Riglo Iya, gitu. ke brandnya masing-masing. Haruskah eksklusif? Bebas dong mereka mau jualan apa aja. Enggak bebas kok. Cuman memang kalau untuk masuk community itu biasanya
biasanya itu kita kayak ngasih target gitu loh Mas. Targetnya itu bukan target penjualan, tapi target bikin video. Oh, Tujuannya biar apa sih? Tujuannya biar mengencourage semangatnya mereka. Biar mereka tuh punya target harian juga loh sebagai affiliate. targetnya berapa banyak tuh? 3 Konten. sehari. Sehari 3 aja. Iya, harusnya gampang dicapai kan harusnya Iya, ya. iya. Dan gue sih ngebayangin sekarang yang laku kan konten-konten UGC, user generated Yes. content kan, yang benar-benar authentic, yang ya udah nggak usah polished, nggak usah macem-macem. benar. Terus sambil tiduran aja kita begini-begini, atau misalnya sambil masak, biar gue sambil masak, biar kulit gue nggak kering, gue pakai apa kayak gitu. Bener. Berarti sehari 3 aja. Sehari 3 apapun kontennya, yang penting kontennya jualan sehari 3 minimal. I see. Dan itu dapat 17,5%. 17,5%. Wow. Afiliator. Iya. Tidak susah ternyata. Tidak susah, yang penting konsisten. Penting konsisten. Yang susah kan di situ. Iya, iya. So far gimana Gen Z ini ngelihat potensi afiliator di Sinergi? Sekarang ya kalau misalkan dari Riglo sendiri kalau nggak salah kita memang nggak begitu ngoyoh banget untuk nyari afiliator. Tapi kalau nggak salah itu ada 700-an terakhir ya. 700 afiliator yang udah bergabung sama kita di Riglo. Kalau dia murah tuh sekitar 800-an. Oke. 800 orang gitu. Banyak kan brand lain juga nge-push afiliator sampai ribuan orang dan sebagainya gitu. Cuman balik lagi, gue di bisnis ini kan atau gue sebagai nahkodanya Sinergi ini, gue mencoba untuk split resiko Mas. Gue nggak mau semuanya tuh jadi afiliator atau revenue stream gue semua jadi afiliator. Karena kalau misalkan gue fokus di situ, ketika mereka cabut, ya gue bakal goyang. Oke. Gitu. Jadi Tapi untuk teman-teman saat ini yang mungkin berpikir ya gara-gara obrolan kita, gue pengen mitra atau gue pengen afiliator. Ya. Lo menyarankan yang mana Mas? kalau itu sih tergantung sama pilihan masing-masing ya. Karena kan gue ngobrol sama responden gue yang millennials, mereka masih sangat bisnis proses banget. Mereka lebih milih untuk beli putus, mereka lebih milih untuk packing sendiri karena punya feel di situ. Mereka ngerasa. Tapi kalau teman-teman yang Gen Z itu kayak apa searching aja mager. Ya udahlah, jadi afiliator aja lah. Kalau searching aja mager mah. Mereka nggak mau ngurusin stok, nggak mau ngurusin inventory. Ya udah. Bahkan ketika gue tanya, lu kalau misalkan nyari produk ini, kan pasti lu searching di sini. Kemudian kalau misalkan lu punya keinginan nggak sih nyari produk lain? Ah gue mager Mas. Kayak gitu. Kalau Gen Z gue tanyain, mager gue kalau nyari-nyari gue kalau udah suka sama ini gue pakai ini aja deh. Kayak ini aja. Oh, oke. Gitu. Itu behavior mereka ya, Umumnya benar-benar sangat berbeda. sangat berbeda. Tapi itu potensi juga buat. Potensi juga. Keduanya sama-sama punya potensi. Oke. Tapi lo percaya nggak sih semua orang harus jadi entrepreneur, bro? Kan kita tadi ngomongin entrepreneurship. Dan ini sekarang jadi mitra, which is entrepreneur, tapi sudah jelas sistem dan produknya gitu. Oke. Semua orang apakah harus jadi entrepreneur? Kalau misalkan harus jadi, kayaknya sih enggak ya. Karena kan kita punya pedoman ya. Maksudnya kita punya contoh juga. Bahwasanya enggak semua orang tuh jadi entrepreneur. Ada orang yang jadi Utsman bin Affan, ada orang yang jadi Abu Hurairah yang fokus di ilmu. Ya kan? Oke. Ya kan? Oke. Artinya kan tidak semua orang harus jadi entrepreneur. Ya. Tapi kalau yang mau pengen punya bisnis sendiri, alangkah baiknya punya pengalaman dulu. Punya pengalamannya tuh dari mana? Bisa jadi dari seller, agent ataupun distributor. Dan itu memberikan pengalaman sebelum kita benar-benar terjun punya produk sendiri. Ya? Yes. Oke. Gitu. Karena banyak juga kok mitra-mitra gue akhirnya mereka juga buka brand sendiri dan gue support. Oh, support. Bahkan, Kalau bikin brand skincare saingan lu dong jadinya. bahkan gue yang bikinin developmentnya. Masa sih? Iya. Why? Bukan kalau akan menciptakan benih-benih kompetitor di masa depan. Tapi kan tetap aja produksinya dan developmentnya lewat gue. Oh ya Ya kan, gitu. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Jadi nggak apa-apa punya brand sendiri, tapi ya maklonnya mungkin atau metodenya Tetap masih dari gue. Produk development yang formulanya bahkan itu tetap dari gue. Sekarang pertanyaan gue untuk menutup segmen ini ya, gue pengen tanya, Oke. kenapa teman-teman yang pengen punya penghasilan tambahan, pengen mencoba bisnis, pengen punya pekerjaan sampingan di lain selain pekerjaan utama, mesti gabung di Sinergi lo ini, Sinergi Retail Retail network ya, entah itu jadi distributor maupun agent ya. Ya. Karena yang pertama kita ini bukan cuma sekedar community, kita ini ekosistem. Ya. Contoh ada agent atau distributor yang daftar dari Jawa Timur, kita punya gudang di Medan, kita punya gudang di Jakarta, bisa titip juga kalau misalkan pengen fokus jualan online. Ya kan, kita tuh ngebuat ekosistem ini tuh lebih ke arah nyaman buat mereka. Oke. Mereka yang nggak punya banyak ilmu tentang digital marketing, kita siapin. Mau ilmunya apa? Tapi harus kita tanya dulu,
kenapa mau belajar ilmu ini? Biasanya kita gituin. Kita tanya dulu kenapa? Karena kalau misalkan mereka mau belajar iklan hanya sebagai pelarian mereka karena mereka nggak bisa jualan lewat resource yang mereka punya, entah itu grup WhatsApp lah atau apa, itu biasanya kita tolak. Karena kita pengen menghadirkan rasa suka jualan dulu tuh. I see. Karena kunci utamanya bisnis tuh kan cuma satu mas, cash flow. Iya. Ya kan. Jadi ketika mereka nggak bisa merasakan rasa suka jualan, ya mereka nggak akan pernah ngerasain cash flow. Begitupun ketika mereka udah suka jualan nih, masalah yang kedua muncul, pengen beli itu, beli ini, beli itu. Betul. Bener kan? Selalu pengeluaran lebih tinggi daripada penghasilan ya. Yes. Gaya hidup lebih tinggi. Tiba-tiba beli tas lah, tiba-tiba beli apa. Dan disitulah peran kita SRN. Bahwasanya kita ngingetin. Kita tuh juga ada pelajaran atau kelas yang namanya kelas finance, di mana uang itu harus dipisahkan pribadi dan perusahaan atau bisnis. Dan itu yang masuk ke SRN dapat pelajaran ini, pelatihan ini. Pasti dapat. Oke. Dan berapa persen yang bisa lo ambil dari uang keuntungan tuh berapa, itu kita kasih itu formulanya. Wow. Gitu. Tapi gue terus terang jadi kepikiran sih mas. Mungkin ini tidak untuk gue. Oke. Tapi gue jadi berpikir mungkin saudara-saudara atau keluarga jauh gue yang mungkin sekarang tinggal di kota-kota tier 3 gitu. Yang mungkin secara financially masih struggling. Gue jadi kepikiran kenapa nggak gue minta mereka gue modalin. Terus lo jalanin bisnis ini, udah ada sistemnya, lo tinggal ikutin aja Revardi dan teman-teman SRN. Terus nanti bagi hasil ke gue, hasilnya. Iya, bisa aja. Gue ambil misalnya 10% aja, 15%, at least biar dia ada tanggung jawab gitu. Yes. Bisa aja. Bisa, gue jadi kepikiran kayak begitu sih. Bisa aja. Tinggal saudaranya mau atau enggak kan gitu. Exactly. Kita nggak bisa membantu orang kalau orang itu nggak mau dibantu dan nggak mau berusaha. Itu dia poinnya mas. Mantap. Itu dia Oke. Sekarang gue pengen tanya nih, Oke. karena kita tadi udah ngebahas soal entrepreneurship, Gen Z dan juga millennials. Menurut lo, apa kesalahan terbesar Gen Z dan juga millennials dalam melihat uang dan karir, Mas Ref? Dalam melihat uang dan karir ya. Kalau dalam melihat uang yang pertama pasti money management sih. Money management tuh maksudnya gimana? Katakanlah orang tuh kerja deh gitu kan. Kemudian atau orang tuh punya bisnis deh, atau Gen Z atau itu punya bisnis, tapi mereka tuh nggak bisa ngebuat gaya hidup mereka itu tetap di level yang sama gitu. Begitu penghasilan naik dikit, Gaya hidup ikut naik lifestyle kan. ikut naik dikit. Entah yang tadinya biasa nongkrong di warkop tiba-tiba di kafe. Ya kan. Tiba-tiba yang biasa makannya di warteg tiba-tiba di Senayan. Yang biasanya mobilnya biasa aja pengen ganti mobil mewah. Akhirnya kan repot. Akhirnya ketika ada proses pemaksaan itu, pilihan satu-satunya adalah kredit untuk konsumtif. Ya, boleh nggak sih kredit atau hutang? Boleh, asal produktif. Betul. Ya kan? betul. Kalau konsumtif, waduh, berat mas. Apalagi Gen Z zaman sekarang ya. Pengen banget ngelihat nih loh gue gitu kan. Betul. Validasinya tuh tinggi banget gitu. Liburan, gadget, Yes. mungkin tas. Yes. Sedangkan banyak orang yang memanfaatkan itu untuk kekayaan mereka gitu, untuk produktivitas. Boleh nggak pakai kredit card? Boleh. Tapi kalau gua ya kredit cardnya pasti kredit card menghasilkan poin. Betul. Sehingga bisa gua pakai poinnya. Ya, Kayak ya. gitu-gitu. Oh, Jadi wow. kebanyakan salahnya di money management aja sih mas. Oke. Yang gua tahu ya dan yang gua lihat ya. Dan ini banyak banget di teman-teman Gen Z alami saat ini. Karena mereka kayak punya prinsip itu tuh YOLO gitu loh, kayak you only live once gitu. Ya udah lu nikmatin aja. Kalau miskin ya miskin sekalian. Kalau gua nggak mau. Kalau gua nggak mau. Iyalah orang lo bisa berkecukupan bahkan bisa kaya, kenapa lo harus miskin? Iya gitu kan. Kalau gua nggak mau. Dan gue akan ngebantah sih orang yang punya pendapat you only live once. Gue akan bilang bahwa you don't only live today. Iya. You can still only live 20 years, 30 years from now. Bener. Ya kan? Bener, gue setuju lagi. Iya kan? Kalau misalnya lo apa-apa lo habisin sekarang masa sekarang lagi mana 20 tahun, lagi mana 30 tahun lo. Ini mengingatkan gue pada ilmu soal pensiun. Ketika ada teman gue dia financial tutor, financial coach gitu, dia bilang bahwa orang itu ketika gue ngajar orang-orang yang mau pensiun soal dana pensiun, mereka pada bilang, audiens pada bilang, Mas, ngajarin orang pensiun di orang mau pensiun, ajarin dana pensiun di orang mau pensiun ya terlambat gitu. Iya. Tapi ketika dia ngajar anak-anak muda, ya elah pensiun masih jauh, kenapa sih lo ajarin sekarang? Bener. Jadi serba Banyak salah penolakan juga, ya. banyak penolakan. Nah, makanya gue sekarang berpikir bahwa it's not you only live once, Bener. but you will Setuju. live long, so you have to prepare. Bener. Setuju. Pertanyaan selanjutnya, Oke. apa mindset yang harus diubah kalau misalnya orang pengen naik level, Mas, menurut lo? Pengen naik level.
Pengen naik level, yang pertama adalah harus mencoret kata menyerah dari kamus sih. Itu yang pertama ya. Ini pengalaman banget ya, mitra-mitra lo ya. Pengalaman mitra-mitra gue. Karena di 2022 ke 2023 itu ketika mereka banyak yang keluar tuh cukup ngedrop kan. Akhirnya gue harus mulai nurture lagi mitra dari awal dan sebagainya. Itu yang pertama. Ketika lo mau kerja, apapun itu, kerja, mau bisnis, lo lagi kerja sama orang, lo nggak boleh yang namanya menyerah. Karena menyerah itu adalah exit plan banget sih. Betul. Iya. Dan ketika lo exit ya udah lo abis gitu kan. Mm-mm. Dan yang kedua adalah kalau mau naik level, lo harus punya skill yang namanya adaptabilitas. Karena gue juga ngasih tau ke teman-teman managers gue di Sinergi gitu kan, the best strategy untuk 2026 dan seterusnya itu the best strategy is adaptability. I see. Karena bakal cepet banget nih, dunia berubah. Betul. Beberapa waktu ke depan nih. Apalagi sosmed dan marketplace. Banyak banget yang berubah kan. Ya kan kita juga nggak tahu nanti bukan desakan ya, tapi peraturan-peraturan pemerintah gimana, kemudian platformnya seperti apa. Karena kan kita cuma numpang ini. Betul. Gitu kan. Kita cuma numpang. Wow. Jangan ada kata menyerah dan harus adaptif terhadap perubahan ya. Bener. Tapi apakah memang sekarang generasi muda, Gen Z khususnya, mesti punya penghasilan tambahan menurut lo? In this economy. In this economy, oke. Nah kalau bisa kenapa enggak sih mas? Ya kan, kalau bisa kenapa enggak gitu loh? Karena balik lagi semua harga-harga pasti bakal naik ya. Yang namanya inflation di Indonesia pasti bakal naik terus. Ya. Kalau misalkan bisa punya penghasilan tambahan, kenapa enggak? Betul. Kan gitu kan. Daripada lu diam-diam aja cuma scroll TikTok doang. Sehingga abis itu lu belanja di keranjang kuning banyak, lu ngabis-ngabisin duit doang gitu loh. Malah kalau gue sangat menganjurkan sih teman-teman Gen Z sekarang, kalau misalnya lu bisa jadi affiliate yang itu nggak perlu ngurusin stok, jadiin aja. Kayak gitu, jadiin aja. Lu bikin konten 2-3 konten sehari itu kan nggak susah gitu. Iya, kan. iya, iya. Kayak gitu. Ya, dan kalau misalnya kita udah belanja tinggi hanya buat beli iPhone, ya iPhone itu prinsipnya harus make money for us. Bener, Harus bikin duit. Cara Iya. bikin duitnya gimana? Kita bikin konten. bener. Gitu. Kalau beli iPhone 17 juta misalkan, Tapi nggak menghasilkan? ya harus dihitung ROI-nya kan. Betul. Iya betul, dong. betul. Oke. Berapa lama nih bisa BEP nih? Thank you banget bro. Kita akan sekarang rapid fire question. Gue akan tanya cepat, lo jawab cepat. Cuman kita akan elaborate along the way ya untuk beberapa pertanyaan. Oke, Lebih penting mana? Produk bagus atau marketing bagus? produk bagus. Produk bagus Produk utamanya. bagus. Menurut gue ya, Oke. Produk bagus tapi nggak laku. Salahnya di mana bro? salahnya di marketing. Tapi mulainya produk bagus dulu. Produk bagus dulu. Lo pernah nggak ada pengalaman di mana produk lo bagus tapi nggak laku? Ada. Itu ada salah satu produk gue, namanya Acne Spot kalau nggak salah. Jadi itu obat untuk jerawat memang. Oke. Itu karena terlalu bagus sehingga nggak punya repetisi. Oh, orang sembuh. Orang sembuh. Udah ketika udah sembuh ya udah ngapain gue beli lagi gitu kan. Ini salah nih gue bikin konsep produk. Oh gitu ya. Iya. Terus lo kill itu produk. Nggak gue kill. Akhirnya dia masuk ke kategori slow moving. Slow moving tapi tetap ada. Tetap ada dong. Karena itu juga build trust lo. Iya benar, itu tetap ada. Tetap kita produksi. Oke, wow. Lo nggak kill produknya ya. Basic skincare yang harus dipakai itu apa? Cowok, cewek? Cowok itu facial wash sama serum mungkin. Serum ya. Serum Gue setuju sih karena untuk malam hari itu butuh recover. Ya kan, kalau krim itu mungkin belum jadi behavior yang sangat. Tapi kalau cewek, kalau gua ngeliat istri gue sih banyak. Stepnya banyak banget. Tapi banyak banget. Bahkan skincare banyak banget. Oke, Ya ada. oke. Ya pasti cleanser pasti. Ya. Facial wash itu pasti. Kemudian kadang kalau misalkan malam itu ada serum. Toner. Ya toner, krim. Serum, Ya ada moisturizer, Ya. sunscreen, Ya. macam-macam banyak banget. Ini ya. baru skincare belum kosmetiknya Belum ya bro. kosmetiknya. Bener. Oke. Kita nampaknya cukup beruntung tidak perlu pakai kosmetik. Oke. Kesalahan paling umum orang pakai skincare. Kesalahan pakai orang ngomong nggak baca ingredients sih. Ya baca ingredients ya. Dan mungkin pengen hasil instan Pengen juga hasil ya. instan, benar. Lebih penting konsistensi atau image mahal? Konsistensi. Konsistensi. Kenapa konsumen harus pilih Reglow dibanding brand lain? Karena natural. Natural. Iya. Oke. Kita kan sebenarnya ini adalah series Centella Asiatica. Dan semuanya tuh kita memang formulasikan tuh dari bahan-bahan natural juga. Kayak misalkan upcoming ada PDRN dan sebagainya itu kan juga vegan PDRN ya, kita bukan dari salmon. Oh. Jadi yang tren yang di Korea tuh kita bawa ke sini Oke. gitu. Vegan, Vegan PDRN. PDRN, yes.
skincare paling laku di lo, di e-commerce, agen, atau offline store, Mas? Urutan aja berarti ya. Urutan. Yang pertama kemitraan, yang Kemitraan. kedua marketplace, yang ketiga offline store. Offline store. Offline store-nya di mana sih? Kan kita pakai distributor ya, offline store. Jadi ada orang di mana-mana gitu datang. loh. Ya. Yang itu yang di luar Jawa tadi lo Ada di cerita mana-mana, ya. ha. Tapi yang pertama tetap kemitraannya. Kayak misalkan ya di Ion Mall juga ada, Oke. di Boots, di Ya. Sensi gitu juga ada. Dengan gabung ke mitra lo berarti orang akan punya bisnis. Menurut lo, apa yang membuat seseorang siap untuk punya bisnis? Yang pertama pasti mental. Yang pertama ya, karena bisa jadi orang yang punya modal tapi nggak siap mentalnya sehingga mereka gampang banget menyerah. Itu sering banget gue temuin. Tapi yang paling penting adalah mentalitinya mereka dulu. Gitu. Ketika mereka daftar mitra gue, mereka tuh harus punya keyakinan bahwasanya oke, gue terjun ke dunia bisnis. Itu dulu. Oke. Sehingga mereka itu yang minimal itu jadi alasan mereka buat bertahan deh ketika mereka lagi struggling. Karena banyak banget orang yang menyerah tuh ketika struggling, Mas. Karena gue nggak pernah melihat orang yang nyerah ketika lagi happy-happynya kan. Iya, benar-benar. Nggak ada. Nyerah ketika struggling. Oke. Mas, gue pengen lo kasih saran ke teman-teman yang saat ini mungkin stuck, pengen cari penghasilan tambahan, pengen cari pekerjaan sampingan. Dan gue sangat impressed dengan cara lo mentorin, lo jualan skincare tidak dengan flexing, dan lo percaya sistem dan ilmu adalah kuncian lo untuk bisa naik kelas gitu. Lo pengen kasih tahu ke teman-teman apa yang saat ini mereka stuck, pengen penghasilan tambahan atau pengen punya bisnis? Ya, kalau misalkan bicara tentang penghasilan tambahan, berarti kan nggak harus jualan ya, nggak harus jadi afiliator juga. Sebenarnya di dunia digital tuh udah banyak banget opportunity yang dibuka. Ya entah itu jadi freelancer, entah itu sekarang juga sifatnya WFA, work from anywhere. Tuh gue punya teman tim WFA tuh. Itu tim memang beberapa di brand gue juga memang gue kasih kesempatan mereka buat WFA, mereka bisa kerja dari manapun, bebas. Jadi yang paling penting adalah punya ilmunya dulu. Jadi belajar itu sebenarnya nggak mati dari generasi milenial doang. Ya. Gue sih berharapnya Gen Z yang sekarang juga mereka bisa ngisi kekosongan yang sekarang terjadi gitu. Karena banyak banget orang tuh mereka malas belajar yang sekarang gue temuin. Mereka tuh malas adaptif sama perubahan. Mereka tuh nggak mau melihat, atau mereka mungkin udah kayak enakan kali ya. Ya mungkin mereka udah kayak enakan, jadi mereka kayak malas melakukan perubahan, mereka malas ngelihat perubahan, sehingga posisi-posisi kosong tuh diisi oleh luar, Mas. I see. Gitu. Oke. Jadi gue berharap sih teman-teman Gen Z itu, lu nggak harus jadi afiliator deh, lu nggak harus jadi distributor. Banyak banget opportunity yang udah dibuka sebetulnya. Entah jadi freelancer, content creator, freelance gitu dan sebagainya, itu banyak banget. Oke. Dan gue berharap mereka mau untuk nyobain itu. Gitu. Jangan gampang menyerah dan jangan mager. Nah itu tuh Oke. penyakit banget itu. Mas Revardi, thank you banget buat Thank you, waktunya. Mas Sukses banget, sukses terus buat Sinergi Group dan produk-produk Amin. dan inspirasi yang lo tebarin ya. Thank you. Semoga bermanfaat guys. Ini kesempatan bagus banget buat lo untuk naik level. So I'll see you in the next video. Bye-bye. Bye.